Heboh kasus perselingkuhan yang dilakukan Syahnaz dengan Randy ternyata membuat beberapa pakar hukum pun mengungkapkan perasaan kecewa. Apalagi Syahnaz dan Randy yang sudah memiliki pasangan masing-masing, tapi nyatanya masih bisa bermain di belakang dengan orang lain yang bahkan baru dikenalnya atau diduga terlibat cinta lokasi. Lantas, seperti apa ungkapan pakar hukum seperti Kamarudin Simanjuntak terkait maraknya perselingkuhan yang mulai menjadi hal wajar di kalangan selebriti? Dan apa pula pasal yang bisa disangkakan kepada pelaku yang melakukan perselingkuhan seperti yang saat ini marak diperbincangkan? Lalu benarkah Randy dan Syahnaz dapat terancam pidana penjara dengan perilaku yang sudah membuat gempar publik? Sementara itu, kasus perselingkuhan sebelumnya juga sempat menyeret nama selebgram yang juga konten kreator, yaitu Dennis Karyesta. Beberapa waktu lalu, Dennis pun sempat mengungkapkan jika ia pernah menjadi orang ketiga. Lalu apa kata Dennis ketika menyikapi perselingkuhan yang dilakukan Syahnaz dan Randy? Lalu seperti apa rahasia yang selama ini dilakukan JJ dan juga diketahui oleh Dennis Karyesta? Sementara itu, sampai saat ini baik Syahnaz maupun JJ belum juga berkomentar apapun terkait dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mereka. Lantas, apakah yang sebenarnya membuat Syahnaz dan JJ bersikap demikian? Dan apa alasan dibalik diamnya pasangan ini? Benarkah ada hal besar yang sebenarnya terjadi dan seolah mereka tutupi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, dimulai dari Inara Rusli, istri Virgon, yang belak-belakan mengungkap permasalahan biduk rumah tangganya ke hadapan publik, kasus dugaan perselingkuhan memang sepertinya marak terjadi di tanah air. Ya, seakan menjadi gerbang pembuka bagi wanita-wanita lainnya untuk bersuara. Tak lama setelah Inara bersuara, muncul kembali sosok Lady Nayoan yang kembali menghentak publik karena kasus dugaan serupa yang dialami oleh istri Randy Kiernet itu. Lady pun mengungkapkan dugaan perselingkuhan sang suami dengan Syahnaz yang belakangan sudah diakui Randy dalam podcast milik Dennis Sumargo beberapa waktu silam. Dan maraknya perselingkuhan yang terjadi sekarang ini membuat beberapa pakar dan juga praktisi hukum seperti Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan perasaan kecewanya. Apalagi Syahnaz dan Randy sudah memiliki pasangan masing-masing, tapi nyatanya masih bisa bermain di belakang dengan orang lain, bahkan diduga terlibat cinta lokasi. Lantas seperti apa ungkapan pakar dan praktisi hukum terkait maraknya perselingkuhan yang sepertinya mulai menjadi hal yang wajar di tanah air dan di kalangan selebriti? Benarkah Randy dan Syahnaz dapat dipidana penjara? Kalau pasalnya pasal 411, pasal 284 itu ya, 281 dan pasal 79 kalau salah. Ancamannya sih nggak terlalu lama, itu hanya beberapa bulan saja sehingga tidak membuat orang cerah. Lajiman di dalam artis misalnya atau di usia-usia muda ya, bahwa selingkuh itu sering dilakoni atau dipraktekkan itu. Akibatnya menikah cerai gitu. Tetapi pada akhirnya menyesal juga. Ya,
Perselingkuhan yang marak terjadi saat ini pun seakan menjadi sesuatu yang wajar terjadi dan seperti menjadi sebuah gaya hidup baik di kalangan selebriti ataupun masyarakat. Biasanya, perselingkuhan pun kerap terjadi karena seringnya terjadi pertemuan atau di dalam kalangan selebriti karena seringnya bertemu di lokasi syuting hingga akhirnya tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Meski begitu, seperti kata pakar hukum Kamarudin Simanjuntak, meskipun marak terjadi, tetapi tidak boleh dianggap sebagai hal lumrah dan bisa diikuti oleh siapa saja. Lantas pasal apakah yang dapat diterapkan oleh seseorang yang terbukti berselingkuh seperti yang saat ini terjadi pada Shahnaz dan Randy? Benarkah keduanya pun bisa dijerat hukum jika terbukti melakukan hal seperti yang saat ini tengah ramai diperbincangkan? Jadi pasal yang memang masuk dalam konstruksi hukum ini ada beberapa. Seperti pasal perzinahan di pasal 284 KUHP. Jadi di situ barang siapa yang sudah memiliki pasangan, baik suami atau mungkin istri, kemudian melakukan hubungan overspell atau gendak atau perzinahan dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya, itu masuk kategori perzinahan dan ancaman hukumannya 9 bulan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Payung hukum berikutnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan porno aksi. Payung hukum keempat terkait dengan penyebaran, karena ini kan sudah menyebar. Berarti ada yang akan menjadi tersangka kalau memang ini dilaporkan. Masuk di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Terkait dengan mendistribusikan atau mentransmisikan konten-konten yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan. Dan itu ancaman hukumannya 6 tahun. Maraknya permasalahan rumah tangga yang diungkap ke publik, seperti kasus dugaan perselingkuhan, ternyata juga menarik pengacara kondang Farhad Abbas yang akan melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan ini. Ya, saat dijumpai oleh tim intens investigasi beberapa waktu lalu, Farhad pun juga mengungkapkan jika hal ini dilakukannya untuk memberikan perhatian, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam permasalahan perselingkuhan. Karena hal tersebut bisa berdampak besar bagi generasi penerus bangsa nantinya. Kita akan somasi para artis-artis amoral yang mungkin melakukan satu perbuatan menyimpang. Artis selingkuh kita laporin juga, kita somasi. Karena ini sudah aneh-aneh nih, ada seorang artis yang selingkuh, kemudian ngaku di podcast, kemudian mengungkapkan bahwa dia lupa kalau dia punya istri, cewek itu juga punya suami. Akhirnya dia pakai ngaku-ngaku pakai foto istri orang di punggungnya, kan itu menurut saya satu kejahatan yang harus ditindak. Bikinlah kegaduhan pasal-pasal yang kemarin pemerintah untuk nangkap Habib, pakai aja pasal itulah. Resah ini karena kalau suami perempuan itu tidak melapor berarti dia suami bohong-bohongan, suami stuntman, suami plastik, suami membleh, suami yang tidak berguna. Istri dipakai orang tapi dia diam-diam saja. Nah, termasuk juga kalau perempuannya juga katanya suami, kalau dia tidak melaporkan wajar-wajar aja, kalau perlu ceraikan. Nah, pesan buat laki-lakinya artisnya, jaga burungmu cukup di rumahmu, jangan di rumah-rumah. Masalah dia dengan kepribadian atau tanggung jawab atau kesalahan dia itu selesai, minta maaf, tapi masalah dia dengan hukum belum selesai. Hajar akan mengawal kasus ini, keluarga-keluarganya yang kita anggap tidak melindungi, tidak menjaga kehormatan martabat keartisan dan budaya seni Indonesia. Mau dia sultan, mau orang kaya, mau punya follower 30 juta nggak ada pengaruh. Apalah artinya kalau punya keluarga cacat moral gitu. Sementara itu, Lady Nayoan sebagai korban dalam permasalahan ini terus berupaya untuk menghadapi konflik rumah tangganya dengan sang suami. Lady pun diketahui tengah mempersiapkan upaya hukum. Bahkan ia pun diduga melayangkan sindiran tajam yang ditujukan untuk selingkuhan suaminya itu.
karena aku udah kasih kuasa kan ya, jadi kalau soal itu mungkin lawyerku aja yang bisa jawab. Semuanya masih proses sih Mbak, gitu ya, masih baru berapa hari juga kan gitu, jadi belum bisa, sejujurnya aku secara mental belum bisa kasih statement apa-apa, tapi doain aja supaya prosesnya bisa berjalan. Surat kuasa untuk mengajukan sudah ditandatangani oleh Ibu Lady di tanggal 23 Juni, cuman kemarin kan ada libur lebaran dan segala macamnya, hari raya, jadi posisinya kita pelan-pelan tapi pasti. Sementara itu, maraknya kabar perselingkuhan juga menarik perhatian Dennis Karyesta untuk berkomentar. Lalu, apa kata Dennis yang pernah menjadi sosok orang ketiga ketika menyikapi perselingkuhan antara Shahnaz dengan Randy? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih melanjutkan maraknya perselingkuhan yang terjadi di tanah air sebagai orang yang pernah terlibat permasalahan seperti ini dan mengaku sebagai orang ketiga. Selebgram yang juga konten kreator Dennis Karyesta pun mulai angkat bicara. Ditemui oleh tim Intens Investigasi di kediamannya, Dennis yang beberapa waktu lalu sempat mengungkapkan pernah menjadi orang ketiga dan mengaku menyesal dengan tindakan yang dilakukannya tersebut. Memberikan saran kepada Shahnaz dan JJ agar melakukan hal yang seperti dilakukannya dahulu, agar kejadian seperti ini tidak lagi terulang dalam rumah tangga mereka. Bahkan, Dennis pun juga menambahkan, jika sudah buka suara seperti apa yang dulu dilakukannya, kemungkinan tidak akan ada lagi wanita ataupun pria yang mendekati pasangan mereka dan hidup bahagia seperti yang dialaminya. Tergantung dianya niatnya kayak gimana. Kalau misalkan gue kan niatnya kan emang udahlah gue mesti ngakuin sesuatu yang bikin gue nggak bisa balik lagi. Seumpama siapapun yang mau, tuh cowoknya kayak tuh guanya kayak yang mau, udah nggak mungkin balik lagi. Jadi motong jalan, dia nggak mungkin balik lagi. Walaupun masih ada aja laki orang yang deketin loh, tapi berkurang karena kan cowok kan jadi takut sama gue. Sebenarnya sih kalau misalkan perselingkuhan menurut gue, pernah gue bahas dulu kan, kalau perselingkuhan itu udah wajar, bukan di mereka aja tapi di semuanya menurut gue udah jadi suatu hal yang wajar. Bedanya ada orang yang ngaku sama enggak aja. Kalau gue kan sekarang orang paham ya kenapa gue ngaku karena gue udah gak mau ada di zona itu lagi. Kalau misalkan orang yang nggak ngaku ya karena orang itu masih pengen ada di zona itu. Perselingkuhan itu seperti yang kalian lihat, dia juga bolak-balik kan ya nggak gampang emang lepas. Iya, butuh pengorbanan dan niat kayak gue dulu. Ya, memberikan saran kepada Shahnaz dan JJ, Dennis memang tak main-main karena ia sudah makan asam garam dengan tindakan yang menurutnya sudah tidak pernah ia lakukan lagi. Lantas bagaimana Dennis melihat perselingkuhan Randy dengan Shahnaz yang kabarnya memanfaatkan salah satu aplikasi ojek online? Benarkah hal tersebut mungkin saja dilakukan mengingat Dennis katam terkait hal tersebut? Kalau misalkan menurut aku dari apa sih yang pertama istri saya berarti ya, istri saya itu nggak mungkin tahu sih, kalau nggak mungkin nggak ada feeling sih kalau misalkan lakinya selingkuh, pasti ada yang beda. Terus dari gitu kalau misalkan perselingkuhan tuh yang tadi kayak gue bilang banyak jalan menuju Roma sih, kayak yang aplikasi itu juga emang udah banyak yang pakai. Terus dari gitu bisa juga kayak handphonenya ada 2, handphonenya 3, handphonenya taruh di mobil, handphonenya taruh di kantor. Banyak banget selingkuh tuh niat. Ada juga yang pakai HP ART-nya. Ya itu teman-teman aku banyak yang kayak gitu. Ada yang pakai HP ART-nya, ada yang pakai HP supirnya. Ya banyak jalan.
Sementara itu, meski mengaku tidak terlalu kenal dengan JJ maupun Shanaz, Dennis pun juga menyebut jika JJ sebagai pria yang baik karena pernah melakukan hal yang manis untuk Shanaz dengan membelikan bunga untuk Shanaz di toko bunganya. Dan seperti inilah saran Dennis untuk permasalahan biduk rumah tangga JJ dengan Shanaz agar tidak kembali memantik kehebohan publik. Aku pernah, dia tuh customer bunga aku, beliin bunga buat Shanaz juga. Pernah, udah lama ya kayaknya ya, pesen bunga beruang kalau nggak salah ya. Dan menurut gue rumah tangga itu bukan suatu hal yang mudah karena banyak argumen apa segala macem. Terus kayak gitu kalau misalkan selingkuh tapi kalian masih bisa maafin lah. Kalau masih bisa ya, kalau udah nggak kuat ya jangan dipaksain. Sementara itu, sampai saat ini, Shanaz maupun JJ belum mau berkomentar apapun terkait dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mereka. Lantas apa sebenarnya alasan mereka masih membisu menurut psikolog? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Setelah Lady Nayawan speak up untuk membongkar perselingkuhan suaminya dengan Shanaz, baru-baru ini Randy pun juga melakukan hal serupa, di mana ia pun tidak membantah tudingan sang istri. Tapi berbeda dengan Shanaz dan JJ yang justru belum mau berkomentar apapun terkait dugaan perselingkuhan yang menyeret nama mereka. Lantas, apakah sebenarnya yang membuat Shanaz dan JJ bersikap demikian? Dan apa pula alasan dibalik diamnya pasangan ini? Benarkah ada hal besar yang sebenarnya terjadi yang seolah-olah mereka tutupi? Kalau kita lanjutin lagi masalah perselingkuhan, memang tadi tuh ditanyakan kenapa sih kalau misalnya sudah ada yang mengakui gitu ya, sudah ada yang mengakui itu yang satu nggak ngaku gitu kan. Jadi memang kalau kita lihat dari beberapa fenomena yang ada, jika ada sebuah kesalahan gitu ya, sebuah kesalahan itu biasanya yang melakukan kesalahan itu memilih untuk diam. Yang melakukan kesalahan ya, siapapun itu, misalnya entah itu anak kecil, orang dewasa ya, apalagi orang yang sudah tahu norma gitu. Nah, saya dalam posisi yang kurang menguntungkan atau dalam posisi yang memang tidak sesuai dengan yang seharusnya ya, saya lebih baik diam. Kalau saya bilang dalam kondisi orang yang tidak mau berbicara karena ada sesuatu hal yang dia misalnya belum mau ungkapkan ya, misalnya karena kesalahan tadi atau misalnya ada beberapa berita yang mungkin menurut dia tidak benar, tidak sesuai, ya biasanya memang masing-masing individu akan memilih untuk terdiam dulu, Mas. Jadi tidak seperti korban yang misalnya diperlakukan secara tidak nyaman gitu ya, apalagi dia memiliki banyak dukungan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.